semuanya. Jadi di sini kami kelompok rasis pandangan hidup Islam. Kelompok 3 ya kalau nggak salah. Kelompok 3. Tapi kita kekurangan satu member karena Valikanya keluar. Dan di sini kita mau perkenalan diri dulu. Nama aku Lufi Rahmawati, bisa panggil Lulu. Dan ini teman aku. Aku Samal bin Syakuran, kalian bisa manggil aku Salman. Nah mungkin langsung aja ya guys, terkait rasis itu sendiri. Kalian juga pasti udah tahu kan rasis itu apa. Jadi rasis itu sikap yang menilai orang berdasarkan etnis, ras, atau yang lainnya yang menyebabkan perilaku yang tidak adil teman-teman. Dan banyak banget kasus yang udah terjadi. Contohnya apa Man? Kamu tahu gak apa? Contohnya mungkin yang zaman sekarang nih ya, itu ada di Amerika nih yang kemarin, yaitu George Floyd gitu loh. Oh, George Floyd yang sama polisi Amerika itu ya? Iya benar. Beyonce lah gitu lah. Beyonce. Beyonce. Ya benar sih, itu kayak parah banget ya teman-teman. Soalnya katanya tuh sampai meninggal gitu. Banyak banget orang yang meninggal gitu. Parah banget sih teman-teman, nggak boleh dicontoh ya. Benar. Oh, kalau nggak salah pernah terjadi juga di zaman Nabi. Oh iya ada. Siapa sih, aku lupa namanya. Kalau nggak salah Bilal bin Rabah. Oh iya, jadi guys, kasusnya itu waktu itu kan Bilal itu kan disuruh azan sama Nabi Muhammad. Tapi di situ tuh orang-orang tuh kayak ngeledek Bilal karena Bilal ini berkulit hitam. Nah, di situ Rasulullah itu kayak mungkin marah ya, karena harusnya nggak kayak gitu. Kalau nggak salah ada dalilnya deh, teman-teman. Kamu tahu nggak dalilnya apa? Tahu, tapi sebelum itu mungkin aku ngasih tahu dulu ya prinsipnya nih teman-teman. Jadi di dalam Islam ini ada namanya prinsip persamaan, yang dimana di dalam prinsip ini yaitu Islam itu memandang bahwasanya rasisme itu tidak dibenarkan dan setiap manusia itu semuanya sama, kecuali yang dibedakan itu adalah ketakwaannya terhadap Allah. Yaitu Allah juga pernah bersabda di dalam Al-Quran sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami ciptakan kamu untuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu bisa saling mengenal. Dan yang membedakan kamu di antara yang lain itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman seperti itu. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Lalu itu adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya Rasulullah juga pernah membahasnya nih di dalam hadis yang berbunyi, an Abi Darin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la hundur fa innaka laisa bi khairin min ahmara wala aswada illa an tafdalahu bit taqwa. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, perhatikanlah, sesungguhnya kamu itu tidak lebih baik daripada orang yang berkulit merah dan juga tidak lebih baik daripada orang yang berkulit hitam, kecuali jika kamu melebihi mereka dalam hal ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi itu loh dua dalil yang telah melandasi prinsip persamaan tersebut gitu. Oh, jadi emang Islam itu menolak rasisme ya, Man? Benar banget. Jadi teman-teman, kita itu nggak boleh rasis karena itu tuh perbuatan, nanti jatuhnya tuh perbuatan yang tidak Allah sukai gitulah. Benar, jadi ya nggak usah jauh-jauh lah. Jadi di Indonesia juga masih banyak nih perlakuan rasis yang terjadi, seperti rasis terhadap warna kulit, rasis terhadap etnis, rasis terhadap gender gitu. Tapi aku bingung nih solusinya. Dari kamu ada solusi nggak lo kira-kira? Kalau menurut aku ya, menurut buku yang aku baca dan aku juga nyari tahu nih di internet ataupun yang lainnya, jadi ada di dalam Al-Quran itu dibahas. Nah, jadi ada dua, Man. Yang pertama itu mencegah, yang kedua itu menyelesaikan konfliknya itu sendiri yang udah terjadi. Nah, untuk mencegah itu sendiri teman-teman, kalau nggak salah ada 8. Nah, yang pertama itu adalah keberagaman sebagai sunatullah. Maksudnya itu apa? Jadi sesuatu yang berbeda itu harus kita terima. Nah, yang kedua itu ada cinta terhadap tanah air, tapi jangan berlebihan, nanti jatuhnya primordialisme. Jadi bangga terhadap bangsanya sendiri, tapi mengolok-olokkan bangsa lain itu nggak boleh. Itu juga termasuk kepada rasis juga ya teman-teman. Terus ada juga toleransi, kita tuh harus menghargai yang berbeda dari kita. Terus juga kita juga harus membangun komunikasi yang beradab. Maksudnya itu apa? Kita tuh harus nantiasa berbuat baik dan berkata baik kepada orang lain. Dan juga ada keadilan, kita tuh harus berlaku adil. Jangan karena dia orang kaya, dia lebih putih atau lebih apa, nah itu tuh nggak boleh teman-teman, karena kan nanti juga jatuhnya ke rasis itu sendiri. Dan ini tuh semuanya tuh udah ada diatur dalam Al-Quran. Dan satu lagi, ada HAM, hak asasi manusia. Ini tuh gak hanya dalam Al-Quran, jelas ya gak boleh tadi juga. Seperti yang Salman udah sebutin dalilnya.
Ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwasannya manusia itu mempunyai hak untuk hidup, teman-teman. Jadi nggak boleh asal main rebut aja dan mendiskriminasi manusia itu sendiri. Nah, itu untuk mencegahnya. Jadi intinya kita harus berusaha semaksimal mungkin dan harus berbuat sebaik mungkin agar rasisme itu tidak terjadi. Dan yang kedua itu ada penyelesaian ketika rasis itu terjadi. Kalau dalam Al-Quran itu sendiri ada nih yang namanya itu perdamaian antara dua pihak yang berselisih melalui orang ketiga. Nah, orang ketiga di sini tuh maksudnya apa? Jadi bisa menggunakan cara mediasi dan penyelesaiannya itu berdasarkan tingkatannya. Kalau misalnya tingkatannya udah tinggi banget, nah itu tuh bisa dibawa ke jalur hukum. Contohnya itu siapa? Contohnya ada hakim yang menengahkan pihak yang berselisih itu. Jangan sampai ya teman-teman, pokoknya aku berdoa semoga kita semua terhindar dari masalah rasis itu sendiri. Karena itu bahaya banget, karena menyebabkan hubungan kita tuh jadi Bener banget, kayak renggang gitulah. Iya, itu nggak boleh. Semoga ya harapannya dah dari kita berdua, apalagi Indonesia Emas 2045 nih dikit lagi. Kita sebagai pionir harus menjadi contoh dan teladan untuk adik-adik kita mungkin nanti generasi mendatang gitu. Betul banget, teman-teman. Jadi kita nggak boleh sama sekali untuk Sis. Nah, karena itu juga nggak boleh ya. Oh iya, dan tadi juga ya, jadi kesimpulan dari yang kita obrolin, benar kata Salman ya, bahwasannya Islam itu menolak keras tentang rasisme melalui larangan seseorang mengolok-ngolokkan ataupun melarang kelompok lain mengolok-ngolokkan kelompok yang lainnya. Dan Islam itu mendorong persamaan derajat dengan ukurannya itu ketakwaan, kayak persaudaraan, saling menghormati, keadilan. Itu adalah pilar agama yang paling penting lah ya. Ya, betul. Benar. Jadi harus hablum minallah. Hablum minallah. Nah, itu dia. Oke, mungkin sekian dari kami. Betul. Dari saya Salman dan Saya Luffy. semoga bisa mendapatkan pencerahan dan solusi yang baik untuk kedepannya. Udah cerah sih ini ya. Udah cerah ya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.